Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada sore hari ini saya ingin mencoba memberikan wawasan mengenai kaitan anxiety dengan sakit asam lambung. Kenapa saya perlu memberikan wawasan ini secara terus-menerus baik dalam video-video terdahulu maupun sekarang ini karena sesungguhnya sebagai biang keroknya sakit asam lambung itu anxiety itu Jadi karena anxiety itu sendiri akan memicu munculnya asam lambung Oleh sebab itu perlu saya tegaskan di sini bahwa yang membuat orang yang sakit asam lambung jadi susah sembuh karena ada anxiety itu Jadi harus dipahami Makanya tidak ada salahnya kalau beberapa kali saya akan memberikan wawasan mengenai cara mengatasi anxiety ini Di samping metode yang telah saya uraikan pada video terdahulu, yaitu metode pasrah dan metode melawan. Kali ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kaitannya untuk mengatasi anxiety tersebut. Seperti kita ketahui bahwa anxiety ini itu muncul akibat dari asam lambung itu sendiri sebetulnya Tapi kali ini dia telah menyerang bagian saraf sehingga akhirnya merubah subjeknya subjek sakitnya itu dari yang semula sakitnya fisik atau lambungnya berubah menjadi psikis Psikis itu artinya kejiwaan Makanya penanganannya akhirnya harus melalui seorang dokter ahli spesialis saraf dan jiwa atau pada seorang psikiater atau kalau tidak mungkin bisa melalui ahli hipnoterapi ahli hipnoterapi. Baiklah, akan saya sampaikan beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi anxiety ini Yang pertama kita jangan mudah stres. Jangan mudah stres, selalu kelola pikiran kita atau mengatur pikiran kita ke arah yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus selalu berusaha berpikir positif, berpikir positif atau positive thinking. Artinya jangan kita berpikir yang malah membuat sugesti ke dalam diri kita Jadi pikiran positif itu adalah hal-hal yang baik-baik aja yang kita pikirkan begitu. Kemudian yang ketiga adalah kita jangan biasakan menebak-nebak menebak-nebak atau mengada-ada tentang sensasi kita itu yang muncul di badan kita. Jadi misalnya kita terasa di dada sakit apa, terus kita tebak jangan ini pasti paru-paru nih
atau agak berdebar sedikit di jantung, wah ini jantung. Nah itu menebak-nebaknya, mengada-ada. Itu jangan biasakan gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita sebagai seorang pengidap sakit asam lambung, kita jangan mudah takut, panik atau cemas ya, apalagi saat anxiety kita kambuh gitu ya. Karena apa? Karena kecemasan itu akan membuat lambung kita itu naik, itu asam lambung kita itu naik, sehingga akan muncul sensasi yang lebih berat lagi atau akan menambah sensasi baru gitu ya. Jadi kuncinya itu memang tidak boleh ada rasa takut, panik atau cemas gitu ya. Kemudian yang kelima itu acuhkan saja ya, acuhkan saja. Jadi kalau anxiety itu datang, maka kita cuek aja gitu ya, cuek aja. Istilah sekarang tuh cuek bebek ya. Jadi anggap anxiety itu suatu kewajaran gitu ya, kewajaran ya. Jadi kita seolah-olah kita berteman gitu dengan dia, wah wajar ya dia datang gitu ya. Itu ya. Kemudian yang keenam, anxiety itu harus dilawan ya, dilawan itu artinya jangan biarkan dia menguasai otak atau pikiran kita gitu ya. Jangan, karena kalau dia menguasai maka dia menang gitu ya. Kemudian yang ketujuh ya, itu jangan ikuti perasaan resah, gelisah, murung, sedih, marah, seuzon, iri, dengki, fitnah, hasut, dan sebagainya yang jelek-jelek itu ya. Karena semua itu akan mempengaruhi dan menggerogoti ketenangan jiwa kita gitu. Sehingga semangat hidup kita akhirnya melemahkan daya imun tubuh kita ya. Jadi merogoti ketenangan jiwa dan semangat hidup akhirnya melemahkan daya imun ya, atau daya tahan tubuh kita gitu. Yang ke-8 ya, kita harus memperbanyak silaturahmi gitu ya. Silaturahmi ke sanak famili, sahabat, teman, tetangga dalam arti yang luas gitu ya. Selalu berinteraksi dengan masyarakat ya, sekitar gitu ya. Itu yang kita harus lakukan gitu ya. Kemudian yang ke-9 itu memperbanyak ibadah ya, banyak ibadah, sedekah, amal jariah, berzikir, berdoa. Pokoknya kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Begitu. Jadi itu akan membuat ketenangan bagi kita gitu ya. Nah, itu yang ke-9 ya. Kalau yang ke-10 itu kita mulai sekarang ya, kita berhenti surfing ya, surfing di Google ya, surfing di Google atau di YouTube ya. Itu kita berhenti gitu Pak. Jangan kita cari-cari tentang penyakit asam lambung. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan malah timbul ketakutan ya, ketakutan atau malah semakin nggak ini gitu ya, nggak benar gitu ya. Jadi hentikan saja ya, kita surfing di Google ataupun di YouTube gitu. Kemudian yang penting lagi ya, yang ke-11 itu konsentrasi pada keadaan diri sendiri gitu ya. Jadi jangan dulu kita mikirin ini mikirin itu ya, sibuk di grup ini grup itu ya, di FB mau di WA ya. Jadi lebih baik kita berhenti dulu gitu ya, berhenti jadi anggota WA, grup WA atau anggota grup FB
pikirkan aja diri kita dulu gitu. Kenapa? Karena kalau di PPA dulu itu banyak keluh kesah ya, curhat, dan itu malah membuat kita nanti makin tambah jadi gitu anxiety-nya ya. Begitu. Kemudian yang ke-12 ya, itu jangan langsung percaya omongan orang ya. Omongan orang itu kan kadang-kadang wah kalau mau sembuh ini, obatnya itu, daun ini, daun itu, berobat di sini, berobat di situ. Nah itu jangan terlalu percaya gitu ya. Karena apa? Karena asam lambung itu ya, lambung kita ini ya, itu bukan kelinci percobaan gitu ya. Bukan kelinci percobaan yang harus mengkonsumsi obat ini, obat itu, berobat ini, berobat itu, akhirnya malah jadi nggak benar gitu ya. Jadi malah jadi nggak benar dan nggak juga sembuh gitu ya. Gitu. Jadi jangan percaya pada omongan orang gitu. Kemudian yang ke-13 itu kita harus perbanyak hiburan, seperti misalnya menonton video lucu ya, jalan-jalan atau dana wisata bersama keluarga. Nah itu penting gitu ya, karena dengan ini kita mengalihkan yang tadinya kita fokus kepada sensasi, sekarang kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan tadi gitu ya. Kemudian yang ke-14 adalah kita belajar menenangkan pikiran ya. Menenangkan pikiran itu bisa dengan cara meditasi ya, atau yoga ya, atau senam pernapasan, atau tai chi ya, satu lagi tai chi kung atau apa gitu. Pokoknya kita bisa mempelajari itu dari Google ya, atau dari YouTube gitu ya, mengenai cara menenangkan pikiran tadi. Kemudian yang ke-15 ya, itu merubah mindset kita ke arah yang lebih baik gitu ya. Jadi mindset kita atau pola pikir kita tuh kita arahkan misalnya tentang hidup ya, kehidupan ya, pertemanan ya, persahabatan, pertetanggaan, lingkungan, pergaulan ya. Jadi pola pikir kita dirubah gitu ya, ke arah yang lebih baik ya. Jadi karena hal itu ya, itu akan membuat kehidupan kita akan lebih baik gitu. Yang ke-16 ini apa namanya kuncinya atau hal yang paling pokok ya dalam hal anxiety ini, yaitu sesungguhnya yang bisa mengobati anxiety itu adalah yang afdol itu diri kita sendiri gitu. Ya. Jadi harus ada tekad baja dari kita sendiri ya untuk melawannya gitu ya, Jadi apapun penilaian orang terhadap kita, misalnya mertua kita, suami kita, istri kita, atau siapapun, adik kita, kakak kita, menganggap bahwa kita nih cuman pura-pura aja atau apa, itu nggak usah diladenin ya, acuhkan aja ya. Yang perlu dipikirkan itu adalah diri kita sendiri, bukan diri orang lain ya. Jadi masa bodoh tanggapan orang lain terhadap diri kita. Itu sesungguhnya kunci kita mengobati mengatasi anxiety itu. Saya rasa demikian dari saya ya pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.